kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Bapak Ibu, kembali saya ingatkan yang belum subscribe, tolong subscribe ya Bapak Ibu ya. Dan juga Bapak Ibu like, kemudian komen ya yang positif tentunya. Dan juga jangan lupa di-share kepada yang lain. Supaya channel Galilea Network makin berkembang, banyak orang yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk kita datang kepada Tuhan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan perbuatan tangannya, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami hari ini. Kami ada sebagaimana kami berada semua karena anugerah-Mu. Kami boleh bangun dari istirahat tidur kami. Terima kasih untuk sepanjang malam dalam petiduran Engkau telah menjaga dan memberkati kami sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru di hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, dan kiranya firman yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 12. Perikopnya adalah kesalehan yang palsu dan yang sejati. Saudara, ada kesalehan yang palsu, ada kesalehan yang sejati. Kita akan baca dulu dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, ayat 3, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat 4, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat 5, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti pelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah.
Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Kau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat 12, kau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian pembacaan dari Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saudara, saya percaya firman yang kita baca hari ini sangat jelas. Karena dalam bahasa Indonesia, jadi pasti saudara mengerti dengan baik. Nah, di ayat 3 dikatakan begini, ya, di ayat 3 bagian A, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang berpuasa karena suatu tujuan tertentu. Saudara-saudara kita, ya, RT 06 dan juga keturunan Kedar Nebayot, ya, mereka hari ini melakukan ibadah puasa sesuai dengan rukun Islam, ya, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Dan saudara tentu juga mereka memiliki tujuan tertentu, yaitu supaya mendapatkan pahala yang besar di bulan yang suci ini untuk mendapatkan surga yang kekal. Namun ada yang berpuasa hanya karena terpaksa atau karena kewajiban yang harus dijalankan. Jangan sampai mereka melakukan puasa itu karena terpaksa, karena kewajiban, ya, yang harus dijalankan. Nah, saudara, tetapi pada intinya orang berpuasa selalu mempunyai tujuan. Agar apa? Mendapatkan sesuatu yang dia dambakan. Karena mereka tidak cukup bila berdoa saja. Mungkin juga karena terlalu banyak atau terlalu beratnya pergumulan yang dihadapi sehingga perlu disertai dengan puasa. Tapi juga mungkin karena mendisiplinkan rohani atau mendisiplinkan diri. Ya, macam-macam, ya. Macam-macam alasan orang berpuasa atau macam-macam tujuan atau motivasi orang berpuasa. Nah, Bapak Ibu, puasa adalah sesuatu yang kita lakukan sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya, dan juga mencari ridho, begitu ya, kehendak Allah. Nah, puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan nafsu kedagingan kita. Seringkali kita tidak mengerti arti berpuasa yang sebenarnya, sehingga tidak jarang puasa yang kita lakukan itu kemudian menjadi sia-sia.
Nah, kita menjalankan puasa agar beroleh pujian dari orang lain, ini tidak boleh. Supaya kelihatan kita lebih rohani, ini puasa atau yang disebut dengan kesalehan yang palsu. Nah, Bapak Ibu, dalam Matius 6 ayatnya yang ke-16 dikatakan begini. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi di dalam kekristenan juga ada puasa, tapi ingat ini bukan sebuah kewajiban yang harus dilakukan demi mendapatkan surga yang kekal. Nah, Tuhan Yesus mengatakan apabila kamu berpuasa, puasa hanya sebagai sunnah ya, atau alternatif atau sebagai pilihan ya. Apabila kamu berpuasa. Lalu dikatakan janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Jadi jangan kelihatan engkau berpuasa. Lalu di sini dikatakan mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Ya kan, lebih parah lagi ya, meminta orang lain untuk menghormati kita yang sedang berpuasa. Saudara, dengan apa? Melarang orang berjualan, dengan melarang orang makan di depan kita. Harusnya kita yang berpuasa, kita yang menghormati orang yang tidak berpuasa. Itu kesalehan yang sejati. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus menekankan ya, kalau orang berpuasa seperti orang munafik ya, mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa, maka Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu, hal lain yang membuat puasa kita menjadi percuma atau boleh dikatakan sebuah kesalehan yang palsu, apabila dalam hidup kita belum ada pemberesan dengan Tuhan, yaitu kita masih menyembunyikan dosa. Jadi masih menyembunyikan dosa. Ada dosa favorit loh Bapak Ibu ya. Bukan cuma makanan yang favorit, tapi ada dosa favorit yang sewaktu-waktu itu kambuh. Nah, inilah yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan, sehingga puasa kita tidak sampai kepadanya. Ada tertulis di dalam Yesaya 59 ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Selain itu, selama berpuasa, hati kita ketika masih dipenuhi dengan kekhawatiran ya, maka kita disebut sebagai orang yang memiliki kesalehan yang palsu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, selain berpuasa hati kita masih dipenuhi kekhawatiran sehingga kita sendiri tidak yakin akan pertolongan Tuhan setelah puasa yang kita lakukan sekian lama, seolah-olah tidak memberi hasil yang diharapkan, maka ini juga sebuah puasa yang boleh dikatakan kesalehan yang palsu, sebuah puasa yang percuma. Nah, akhirnya kemudian karena kita khawatir, kemudian kita meragukan pertolongan Tuhan, ya akhirnya kita mereka-reka jalan sendiri dan mencari jalan pintas. Kita sendiri yang membatasi kuasanya bekerja, sehingga puasa kita pun menjadi percuma. Padahal dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itu sudah bisa lihat di Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-9. Nah Bapak Ibu, tanpa pertobatan dan penyerahan penuh kepada Tuhan, maka puasa tidak akan membawa hasil. Jadi silakan saudara berpuasa, tapi yang paling penting adalah pertobatan yang sungguh-sungguh dan penyerahan
secara penuh kepada Tuhan. Jangan ada kekhawatiran, jangan ada keraguan. Jangan saudara terlalu, kalau berpuasa saudara jangan pusing dengan orang-orang di sekitarmu. Ya, menahan, bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi juga menahan keinginan daging. Nah, jadi kalau saudara puasa lalu saudara untuk menghibur dirimu lalu engkau jalan-jalan ke tempat mall misalnya, keramaian untuk menunggu waktu, ya saudara, itu sama dengan percuma, ya. Karena kalau puasa kita harus lebih banyak duduk di kaki Tuhan, kita lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca Alkitab, ya. Itu tujuannya supaya rohani kita terbentuk, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau puasa silakan, ya, karena kekristenan juga mengajarkan puasa, tapi ingat tidak ada hubungannya dengan masuk surga, ya kan? Bukan untuk mendapatkan amal, keselamatan. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Tapi puasa juga perlu, bukan wajib. Perlu untuk apa? Meningkatkan kerohanianmu. Untuk meningkatkan hubungan keintiman dengan Tuhan. Dan yang saya katakan, puasa kita bukan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi juga menahan emosi, keinginan-keinginan daging. Sehingga kalau puasa kita bukan hanya membatasi makan, minum, tapi juga membatasi keinginan daging kita untuk berjalan ke tempat-tempat yang ramai, ya saudara. Dan juga banyak hal sehingga benar-benar melalui puasa itu kerohanian kita terbentuk dan kita mendisiplinkan diri kita untuk lebih mencintai perkara-perkara yang rohani. Amin. Selamat berpuasa, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan, kalaupun kami berpuasa, Tuhan Yesus ajarkan supaya kami jangan muram muka, ya, seperti orang munafik yang mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Ini namanya adalah sebuah kesalehan yang palsu. Kiranya kami benar-benar memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kami hidup dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh hawa nafsu. Berkati seluruh sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel ini. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga, kesehatan, keuangan, pelayanan, usaha pekerjaan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada